Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Dan pada pertemuan pekan ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan unsur moral ataupun unsur etika dalam bisnis. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana yang nampak dalam layar di sebelah kanan kita ini ada sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Malari, merupakan singkatan dari 15 Januari ya, Malari. Itu terjadi pada tahun 1974. Nah, adanya peristiwa Malari itu salah satunya disebabkan karena adanya dominasi investasi asing yang masuk di Indonesia. Jadi banyak sekali investor-investor dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga kemudian porsi kepemilikan asing terhadap berbagai sektor ekonomi, sektor bisnis di Indonesia itu menjadi sangat-sangat dominan. Walaupun memang pemerintah saat itu juga punya argumentasi tersendiri mengapa kemudian memberikan karpet merah kepada investor asing, salah satunya karena minimnya investasi dalam negeri, minimnya saving dari dalam negeri yang bisa digunakan untuk investasi. Namun oleh sebagian masyarakat ini dipandang sebagai salah satu bentuk dari dominasi kekuasaan asing ataupun dari luar negeri yang kemudian dalam tanda petik menjajah perekonomian di Indonesia. Maka kemudian masyarakat bersama dengan sebagian mahasiswa itu memprotes, melakukan demonstrasi terhadap keberadaan investor asing tersebut. Ya, diistilahkan dengan omnipresence. Ya, jadi di mana-mana ada investasi asing. Walaupun pada sisi yang lain dari sisi politik di situ juga ada sinyalemen bahwa terjadinya Malari itu merupakan indikator adanya pertarungan politik dua jenderal besar di sekeliling Presiden Soeharto saat itu. Namun demikian memang yang mengemuka dari peristiwa terjadinya Malari itu karena adanya dominasi dari kekuatan asing yang masuk di sektor-sektor penting di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana tampak di dalam layar, ini pernah terjadi sebuah peristiwa penggelapan pajak ya, dan nilainya nggak tanggung-tanggung, 1,2 triliun oleh sebuah perusahaan di Indonesia. Nah, ketika diajukan ke meja hijau, diajukan ke peradilan oleh Mahkamah Agung, jadi secara bertingkat ya, dari pengadilan tingkat pertama kemudian sampai ke Mahkamah Agung, maka perusahaan ini kemudian divonis untuk membayar pajak beserta dendanya, sehingga akumulasi atau totalnya justru lebih besar daripada kewajiban awalnya. Kalau kewajiban awalnya hanya 1,2 triliun, maka berdasarkan vonis itu perusahaan tersebut kemudian justru dikenai kewajiban untuk membayar pajak plus dendanya dengan total sekitar 2, triliun rupiah ya. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu saudara juga mungkin pernah mendengar ada satu perusahaan biro jasa travel yang bergerak di bidang umroh yang melakukan penipuan terhadap yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Apa yang bisa kita simpulkan dari beberapa peristiwa tadi ya, ada Malari, kemudian perusahaan yang tadi kita sebut, kemudian juga jasa travel umroh tadi ya. Nah, itu persoalan-persoalan ekonomi yang kemudian berujung pada persoalan hukum, berujung pada persoalan politik dan seterusnya, itu berangkat dari tidak adanya unsur moral, hilangnya unsur etika ketika melakukan aktivitas ekonomi atau ketika sedang memutar roda bisnisnya. Walaupun ini memang bukan satu-satunya unsur, tetapi tidak adanya unsur etika, hilangnya unsur moral dalam melakukan aktivitas bisnis, ini kemudian yang mendorong orang untuk berorientasi hanya pada mencari keuntungan atau profit gain ya. Pajak nanti dulu, ndak usah dibayar, yang penting keuntungannya besar ya. Menipu masyarakat yang ingin melakukan ibadah
tidak apa-apa, yang penting kita memperoleh keuntungan yang tinggi. Nah, di antara unsur yang kemudian mendorong orang hanya untuk mencari keuntungan karena apa? Karena hilangnya unsur etika, unsur moral dalam melaksanakan bisnis. Nah, oleh karenanya hari ini kita akan berbicara mengenai bisnis yang bermoral atau etika dalam bisnis. Ada 3 hal rekan-rekan mahasiswa yang akan kita diskusikan. Yang pertama, apa yang disebut dengan etika bisnis atau bisnis yang bermoral. Kemudian yang kedua adalah sosiologi ekonomi itu meniscayakan bisnis yang bermoral atau etika bisnis ya. Jadi menggunakan perspektif sosiologi ekonomi, maka yang namanya bisnis, yang namanya kegiatan ekonomi itu tidak boleh lepas dari unsur etika, dari unsur moral. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa bisnis yang bermoral itu merupakan salah satu bentuk dari strategi berbisnis. Nah, itu 3 hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan pekan ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa, salah satu jurnal di Wall Street sana itu mengungkap bahwa terjadinya beberapa masalah yang timbul dalam dunia bisnis itu antara lain karena adanya penipuan, adanya penggelapan, kemudian juga ketidakjujuran, ya, adanya rekayasa keuangan dan seterusnya. Selain itu, riset yang dilakukan terhadap lebih dari 2.000 perusahaan di Amerika Serikat menemukan bahwa terjadinya pelanggaran, terjadinya tindakan kriminal, terjadinya misconduct itu berpangkal dari problem tidak adanya unsur etika dalam berbisnis, hilangnya unsur moral dalam berbisnis. Itu hasil riset yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis ya. Bukan hanya sekedar opini ataupun sekedar pendapat pribadi, tapi sebuah kajian riset. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan etika ya. Jadi etika itu bisa disebut sebagai sebuah the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Atau juga bisa disebut sebagai a set of moral principles or values. Ya. Ada juga yang menyebut bahwasanya yang disebut dengan etika itu adalah a theory of system of moral values. Ya. Itu diantara beberapa pendapat yang berhubungan dengan etika. Nah, sekarang yang disebut dengan etika bisnis itu apa? Dengan etika bisnis itu apa?